Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah sekalian, di pertemuan yang lalu kita sudah panjang lebar membahas tentang masalah amanah. Baik amanah itu yang datang dari Allah atau amanah yang ada di antara kita satu sama lain. Maka izinkan di kajian berikutnya ini masih juga seputar amanah yang Allah bebankan kepada kita. Temanya itu namanya al-aulad atau al-banun, amanah anak. Ya, anak yang Allah karuniakan kepada kita. Jamaah sekalian, anak-anak kita yang lahir dari istri kita, di mana kita telah menumpahkan nutfah kita dari sekian ratus ribu sel yang ada bertemunya air kita dengan air istri kita itu ratusan ribu sel, dan mengatakan jutaan sel, itu terbuang semua tinggal satu. Maka yang satu itu sebenarnya itu pilihan Allah. Itulah anak kita. Jadi anak yang dikandung oleh istri kita, apapun hasilnya, apapun bentuknya, apapun karakternya, apapun sifatnya, itu adalah karunia dari Allah, pemberian dari Allah. Dan kita wajib untuk mengawal ini. Sebab Allah sangat memahami betul bahwa kita sebagai hambanya ketika dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah mengkaruniakan kepada manusia ini calon anaknya itu, apakah itu anak perempuan atau kalau Allah berkehendak juga memberikan anak pada kita, anak laki-laki. Dua-duanya ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tolong Pak, ketika Allah percaya mengkaruniakan kepada kita, bahwa Allah tahu betul bahwa kita ini sebagai orang tuanya sanggup untuk memikul amanah yang sangat besar ini, anak yang akan menjalankan estafeta perjalanan kehidupan umat manusia. Dengan adanya anak ini, nanti kita meninggal dunia Pak, maka anak kita akan menggantikan. Nanti anak kita punya anak lagi, dan begitu seterusnya. Berarti berlakulah kaidah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka kita semua ini jemaah sekalian, anak dari orang tua kita. Kita siap untuk memegang amanah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kan nanti akan mati Pak. Yang akan melanjutkan estafeta kebaikan ini, maka anak-anak kita inilah, dan Allah melahirkan, Allah percaya kepada kita. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sering mengatakan kalau kita berbicara masalah sukses dalam kehidupan kita di dunia ini, sebenarnya bukan sukses pribadi, bukan murni sukses pribadi ya Mas sekalian. Tapi sukses itu manakala jenengan sukses mengawal, mengantarkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Kalau kita sukses Pak, dibatasi oleh waktu, oleh umur. Sepanjang-panjangnya umur kita 60-70 tahun, begitu kata Nabi. Setelah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa idza mata ibnu adama inqata amalu. Dan kalau sudah mati anak manusia itu, kita semua ini akan mati, maka terputus sudah amal kita. Kita kalau sudah mati tidak bisa salat berjamaah seperti ini. Kita kalau sudah mati Pak, tidak bisa membaca Quran lagi. Kita ini kalau sudah mati tidak bisa tahajud.
Selesai sudah Pak. Tapi insya Allah orang tua sampean Pak, sampean salat duhur begini, ini pahalanya ngalir pada orang tua kita. Karena kita memposisikan diri kita menjadi anak yang saleh, didikan dari orang tua kita. Nah, coba lihat bahasa Nabi, illa min thalas, kecuali 3 orang yang tidak akan terputus amalnya itu sampai hari kiamat insya Allah. Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Mohon maaf Bapak, Ibu, tidak semua kita bisa bersedekah jariyah. Tidak semua kita. Walaupun kadang-kadang banyak orang mampu tapi tidak tersentuh untuk kemudian memikirkan sedekah jariyah itu. Yang kedua, wa ilmin yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Belum tentu ilmu kita bermanfaat, tapi mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Ayo evaluasi Pak, ilmu yang sudah kita punya ini ada yang tidak manfaatnya. Nah, yang ketiga ini yang semua kita ada di hadapan kita Pak. Allah membuka peluang amal yang insan buat kita. Kawal Pak, apa itu? Wa waladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang terus-menerus mendoakan kepada kedua orang tuanya. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu yang hadir di sini semua ya, termasuk saya juga secara pribadi Pak. Kalau saya mati besok Pak, yakin tidak saya ini Pak, atau jenengan yakin tidak bahwa anak saya ini mendoakan pada kita? Ya, anak kita itu sudah menjadi anak yang saleh atau tidak? Sekarang ini banyak orang Pak ngejar karir, ngejar dunia. Di hadapan kita ada amal yang instan Pak, yang akan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat, lagi di akhirat nanti. Apa itu? Di saat sampean berhasil mengawal amanah anak-anak kita ini. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang berbicara masalah anak ini berbicara masalah kehidupan kita. Saya sampai sekarang di Masjid Al-Irsyad membahas tentang pendidikan anak itu tidak tuntas-tuntas Pak. Sudah hampir 7 tahun. Karena ini masalah kita semua jemaah sekalian. Problem kita semua. Tanggung jawab kita semua sepanjang kehidupan kita. Nah, anak dalam Al-Quran itu ada 4 macam. Ada anak yang qurratu ain, mudah-mudahan anak kita semua di situ. Anak-anak yang menjadi penyejuk mata bagi kita semua, menyenangkan buat kita semua, membahagiakan buat kita semua di dunia dan akhirat. Anak yang akan nanti menyelamatkan kita nanti Pak, membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bahas ini, tapi ini tidak kun fayakun, tidak simsalabim Bapak. Sampai begitu pentingnya, sampai juga butuh berdoa pula, meminta kepada Allah. Sampai digolongkan pada sifat ibadur rahman yang terakhir sekali. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan kita masuk di sini. Nanti kita akan bahas Pak, apa kriteria anak yang qurratu ain itu. Yang kedua ada anak namanya, mohon maaf, fitnah. Apa? Mohon maaf sebelum fitnah. Ada anak yang namanya zinatul hayatid dunya, perhiasan Pak. Hiasan. Namanya sesuatu hiasan Pak, menyenangkan. Cuma sampean jangan tertipu. Perhiasan itu mudah jenuh Pak. Syukran ya. Perhiasan itu tidak selamanya menyenangkan. Akan ada masanya kita jenuh jemaah kan. Jenengan Pak, ibu-ibu terutama ya, punya gelang, punya kalung, punya anting. Ini paling menikmati 6 bulan pertama Pak. Nanti masuk tahun kedua ada model baru, sudah jenuh ini Pak, ngelirik terus pada model yang baru. Itu perhiasan. Nah, anak juga begitu. Ada masanya Pak menghias pada diri kita. Biasanya kalau jadi hiasan tuh anak masih di bawah balita Pak. Di bawah 5 tahun jemaah sekalian. Apa 5 tahun ke bawah jemaah sekalian. Balita. Itu semua menyenangkan Pak, asli. Ya. Nakalnya asli, tidak ada kepura-puraan, ya, menyenangkan senyumannya. Hatta pipis di kita pun kita juga tidak merasa tersinggung, semuanya menyenangkan. Tapi nanti akan ada masanya Pak. Masuk usia 6 tahun sekolah Pak, sudah bisa usia mumayyiz namanya, usia tamyiz, sudah mulai kelihatan nakalnya jamaah sekalian. Bagaimana nakal itu jadi perhiasan buat kita. Makanya dalam kajian tarbiyah itu Pak, pendidikan anak itu, anak dari umur
lahir sampai umur 4 tahun, bagaimana kita mensikapinya? 4 tahun sampai 6 tahun, bagaimana kita mensikapinya? 6 tahun sampai usia sebelum balik, bagaimana kita mensikapinya sehingga dia menjadi hiasan buat kita? Nanti dari sejak balik Pak sampai usia mau nikah, ini ganyang-ganyangnya sama kita Pak. Tapi kalau sampean berhasil mewarnai mereka, jadi hiasan buat kita. Jadi masing-masing tahapan kehidupannya, polanya berbeda Pak untuk mensikapinya. Ini semua ada ilmunya ma'asyal muslimin. Bagaimana kita berinteraksi dengan anak-anak yang seperti itu. Qurratu apa? Zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Nanti setelah nikah Pak, Masya Allah saya merasakan sekarang. Dia kawin Pak, dia punya anak, berarti kita punya cucu. Bagaimana sampai kita ngelihat anak yang sudah dewasa punya anak tetap jadi perhiasan buat kita Pak. Komunikasi apa yang perlu kita sampaikan pada mereka. Dan begitu seterusnya. Saya jadi teringat Bapak Ibu, bahasa ibu saya sendiri. Muhammad, manggil saya itu mat-matan, Pak Mat. Kalau mungkin bahasa kita Muhammad, ente nanti kalau sudah tua akan tahu bagaimana ngelola anak. Setiap orang tua itu mengalami 3 masa capek sebenarnya ngelola anak ini Pak. Yang pertama, capek mulut. Ini biasanya kalau anak-anak sampai sebelum balik Pak ya. Ngomong terus menasehati, terus Pak ingatkan terus ya. Kalau sampai berhasil Pak dengan bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang kena pada hati mereka, luar biasa ini Pak. Qulu qawlan sadida, begitu bahasa Allah Subhanahu wa taala. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sukses didik anak Pak sangat bergantung bagaimana sampean bisa berkomunikasi dengan mereka. Nah, ini Pak, mainkan terus mulut kita ini Pak. Capek mulut, capek memang. Nasihati terus, mengingatkan, tidak perlu sampean bosan Pak. Terus yang kedua ada capek pikiran. Yang capek pikiran Pak, mulut dan kemudian meningkat ke pikirannya Pak sekalian. Ini biasanya anak kalau sudah balik Pak, sampai sebelum nikah. Merasakan sekali, terlambat sedikit pulang sekolah Pak, kepikiran kita nih Pak. Ya. Nanti dipanggil gurunya Pak, ya Allah dipanggil guru ada surat khusus masalah anak kita. Padahal SPP sudah dibayar juga, ada apa ini, kepikiran lagi kita Pak. Belum lagi anak yang salah pergaulan, kepikiran lagi masyaallah. Dan begitu seterusnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti begitu anak nikah Pak, ada capek yang ketiga. Ini puncaknya Pak. Namanya capek perasaan. Saya sekarang merasakan Pak, ya capek mulut, capek pikiran, capek perasaan juga Pak. Karena dia kawin, membawa anaknya orang. Uji perasaan bermain terus Pak. Ya apa kira-kira anakku bisa tidak bimbing anaknya orang. Saya punya keluarga baru Pak, namanya besan. Kadang-kadang dia tahu juga Pak tentang kelemahan anak kita. Begitupun dia juga tahu kelemahan anaknya sendiri Pak. Main perasaan kadang-kadang kita bermain di situ jamaah sekalian. Nanti kita datang ke rumah anak, kemudian lihat mantu kita Pak kurang care sama kita, bermain lagi perasaan kita nih Pak. Ya, kok begini? Gimana kita orang tua menghadapi semua itu? Nah saudara, balik lagi Pak. Kalau sampean memahami bagaimana menjadikan anak yang qurratu ain, menjadikan anak yang jadi perhiasan dalam semua tahapan kehidupan kita, ini semua ada ilmunya ma'asyarul muslimin. Nah yang repot Pak, yang ketiga ini, ada anak menjadi fitnah jamaah sekalian, ya, menjadi fitnah. Nauzubillah, summa nauzubillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, inna min amwalikum wa auladikum fitnah, sesungguhnya wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, sadarilah, ketahuilah sesungguhnya sebagian dari hartamu dan anak-anakmu itu terkadang menjadi ujian buat kamu. Ujian Pak, tidak taat, ya, ujian anak yang susah diarahkan, anak yang sakit-sakitan. Ada juga ujian anak yang fisiknya tidak normal Pak, sebagaimana anaknya orang lain. Ini kalau fisik Pak. Tapi yang paling berat Pak, kalau kemudian masalahnya di masalah moral. Tiba-tiba anak, na'udzubillah, summa na'udzubillah, hasbunallah wa ni'mal wakil Pak ya, terjebak dengan narkoba.
Satu sisi orang tuanya asik ke masjid, anaknya narkoba, Pak. Ada itu, Pak, ujian. Ya, anaknya terjebak dengan pergaulan bebas. Anaknya kena penyakit suka mengambil, kleptomania namanya jamaah sekalian. Penyakit kayak gitu, ya apa caranya? Sampean jangan putus asa, Pak. Ya, kita punya Allah. Dan doanya orang tua sama anak itu pasti diterima oleh Allah kalau sampean tulus. Yang penting musibah anak jangan sampean cerita pada siapa-siapa. Ceritakan semua masalah anak kita kepada Allah, karena Allah yang ngasih anak kepada kita. Saya, Pak, kalau berdoa sama Allah ngoyo dan serius mintanya jamaah sekalian. Engkau yang telah mengkaruniakan kepada kami ya Allah anak ini atas kehendak-Mu. Engkau juga yang memahami masalah akhlak anak kami. Engkau juga bisa merubah hati mereka semua gitu. Urubahlah hati mereka di atas hidayah-Mu ya Allah, rahmat-Mu ya Allah, keberkahan. Minta, Pak, tiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah sampean cerita ketika ada anak ada masalah, Pak. Jangan semua orang diceritain karena kita membuka aurat kita pribadi. Tapi ceritakan semua masalah itu kepada yang ngasih masalah pada kita, Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian, Pak. Ujian buat kita. Nantilah pertemuan berikutnya saya akan detailkan masalah ini. Nah, yang lebih repot lagi jemaah sekalian, anak yang keempat, Pak. Model yang keempat itu adalah anak yang namanya musuh buat kamu. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sesungguhnya dari pasangan hidupmu itu dan juga dari sebagian anak-anakmu itu, ya Allah, kadang-kadang menjadi musuh buat kita, Pak. Mencelakakan kita, membuka aurat kita. Ya, ini mungkin yang jadi musuh, Bu, sebelum kita menyalahkan anak kita, kadang-kadang kita, Pak, yang membuat dia bermusuhan dengan kita karena kita salah membimbing mereka, mengerahkan mereka. Itulah anak, Pak, yang tidak tahu Tuhannya. Anak yang kemudian murtad dari agama ini, tidak mengikuti keyakinan kita. Itulah anak yang kemudian pelaku dosa-dosa besar. Ya, anak yang kemudian syirik kepada Allah, naudzubillah. Anak yang akan naudzubillah nanti pada hari kiamat, Pak, menarik kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tuanya pasif, diam, ya mohon maaf, tidak berbuat apa-apa, kemudian tidak ngajari salat, tidak ngajari Quran, tidak ngajari akhlak yang baik, dibiarkan anak saya dan difasilitasi dengan berbagai macam fasilitas, kemudian anak terjadilah apa yang terjadi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal tanya, Pak, di posisi mana? Dan sekali lagi, sebelum saya masuk detail, nanti akan saya bahas detail masalah ini. Memang, Pak, sebenarnya untuk melihat siapa anak kita, lihatlah diri kita sendiri. Siapa kita ini, Pak? Kalau kemudian kita ini orang tua yang tidak memberikan teladan yang baik, jangan salahkan anak kita. Atau orang tua, Pak, tapi kita jejeli anak kita, kita hidupi anak kita dengan rezeki-rezeki yang haram dan syubhat, jangan salahkan anak kita. Kalau kemudian tiap hari kita tidak pernah mendoakan anak kita, kemudian kita berharap anak kita taat kepada kita, jangan salahkan anak kita. Ada kaidah, Pak, mafil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tua itu juga ada pada anaknya. Jadi sebenarnya untuk melihat siapa anak kita, lihatlah diri kita, Pak. Kalau bahasa Al-Quran, ku anfusakum, Pak, sebelum ahlikum. Jaga dirimu, perhatikan dirimu. Siapa saya? Saya pantas tidak sebagai orang tua yang akan dihormati oleh anak-anak saya gitu. Sampai tanyakan, Pak, bagaimana salat saya? Sudah jadi contoh tidak, Pak, untuk anak saya mencontoh salat saya ini? Bagaimana bacaan Quran saya ini? Apakah bacaan Quran saya ini juga dicontoh anak saya untuk juga membaca Quran? Karena dia terkesima melihat orang tuanya suka baca Quran. Terus begitu, Pak. Terus terakhir tanyakan rezeki yang sampean punya ini rezeki yang halalan thayyiban yang kita berikan pada mereka untuk nyekolahkan mereka, atau bagaimana? Kalau tidak, fala talumanna illa nafsak, jangan salahkan siapa-siapa, tapi salahkan diri kita. Tapi insyaallah jemaah sekalian, ya Allah, Pak, memahami betul. Andai kata itu terjadi, tidak ada istilah kasep, Pak, ya. Monggo, Pak, ayo kita merubah diri kita. Bukan sesuatu yang aib, Pak, orang tua juga minta maaf sama anak.
Saya Pak, di saat ada masalah-masalah serius, kadang-kadang ketika anak ada masalah problem cukup serius Pak, Abi yang salah, saya bilang. Abi banyak dosa mungkin. Oh enggak Bi. Walaupun saya sengaja menyampaikan begitu Pak, biar jadi pelajaran buat dia jamaah sekalian. Jadi pelajaran buat anak itu. Sehingga anak berpikir Pak, kok semua diserahkan ke Abi, semua diserahkan sama Abi gitu, sama orang tuanya. Padahal kita tidak berbuat salah Pak, tapi biar jadi perhatian buat anak itu jamaah sekalian. Ada apa dengan apa yang dia perbuat selama ini? Saudara, kita hanya bisa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua Pak menjadi orang tua tempat rujukannya anak-anak kita Pak. Orang tua yang kemudian menjadi tempat curhatnya anak-anak kita. Mudah-mudahan pula istri kita Pak, istri yang salihah, yang qanitah. Setiap ada masalah anak kita Pak, semuanya tempat diskusinya dan curhatnya kepada orang tuanya, kepada ibunya. Dan semoga pula rezeki yang kita berikan, Allah berikan pada kita rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, yang akan kemudian membuat perjalanan kehidupan anak kita Pak semuanya dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.